Shalom, salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13, yang saya beri judul Tetap Setia di Tengah Tantangan Akhir Zaman. Sebelum kita lanjut dalam renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman yang kami dengarkan dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, ini saja doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik umat Tuhan, cerita yang terdapat di dalam Markus 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-13 ini menceritakan Yesus yang duduk di Bukit Zaitun ketika ia menjelaskan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Ia menasihati kepada mereka untuk tetap waspada terhadap penyesatan-penyesatan yang akan terjadi. Dan dia juga mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak terkejut oleh berbagai bencana-bencana yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus mengingat bahwa kita semua adalah umat yang beriman, maka dari itu kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan juga menghendaki kepada kita agar kita tetap teguh dan tetap percaya kepada Tuhan dan tidak goyah dalam keadaan apapun. Yesus juga berkata di dalam firman Tuhan bahwa akan banyak orang-orang yang datang dan mengatakan bahwa mereka adalah Mesias atau Kristus. Dan akan terjadi kelaparan dan juga bencana-bencana seperti gempa bumi dan hal lainnya. Ia menegaskan kepada kita bahwa murid-murid atau kita semua yang ada pada saat ini akan mengalami penganiayaan, penolakan bahkan dari keluarga kita sendiri. Tetapi kita harus tetap bertahan sampai kepada akhirnya. Pada saat ini saya akan memberikan kepada kita 3 poin yang ada di dalam Markus 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-13. Poin yang pertama, waspada terhadap penyesatan. Yesus menegaskan kepada kita agar kita tidak mudah tertipu oleh setiap penyesatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dunia ini penuh dengan ajaran palsu dan juga tipu muslihat dari iblis dan dosa-dosa yang terjadi. Yang kedua, tanda awal penderitaan dunia. Peperangan, bencana alam dan juga hal-hal lain akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua itu adalah bagian dari proses dunia menuju kepada akhir zaman. Tuhan ingin kita semua tidak takut, melainkan percaya kepadanya bahwa Ia akan memegang kendali dalam kehidupan kita semua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, ketekunan iman di tengah penganiayaan. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa pengikut yang akan menghadapi setiap penolakan, kesulitan, dan penderitaan karena iman kita. Namun, dalam setiap penderitaan kita, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat untuk melewati semuanya itu. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kesimpulan dari perenungan saya pada saat ini, firman ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut terhadap apapun yang terjadi di tanda-tanda akhir zaman ini. Kita juga harus percaya kepadanya. Tidak boleh takut, tidak boleh merasa sendiri atau merasa hal-hal lain. Tetapi harusnya sebaliknya, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Dunia mungkin menawarkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi hanya ketekunan dalam iman yang akan membawa kita dalam keselamatan kehidupan yang kekal. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita untuk hidup dalam dunia ini dengan hal-hal yang senang atau menyenangkan, tetapi Dia menjanjikan kepada kita akan memberikan kekuatan, keselamatan, dan juga kehidupan yang menyenangkan ketika kita mau mengikutinya sampai kepada akhir zaman. Dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita menghadapi masalah atau kesulitan ekonomi atau masalah-masalah lainnya, jangan kita mudah menyerah atau tidak merasa bersyukur. Marilah kita berdoa dan bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita agar kita boleh diselamatkan. Ayat terakhir yang ingin saya berikan kepada kita terdapat di dalam Markus 13 ayat 13
yang berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Tuhan Yesus ingin kita semua untuk tertuju kepada Tuhan, bukan dalam keadaan dunia. Di tengah segala guncangan cobaan, Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya, karena Dia bilang di dalam Markus 13 ayat 13 tadi, "Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan." Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.